Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dalam kebaikan di jalan Allah. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang takwa dan istiqomah hingga husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan pada uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Sahabat, kali ini kita akan belajar dari sebuah cermin. Kita pasti sering menggunakan cermin, dan kita akan belajar dari sebuah cermin yang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Dalam sebuah hadis dikatakan, al-mu'minu mir'atul mu'min. Setiap mukmin merupakan cermin bagi mukmin yang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu. Sahabat, kita hidup dalam kehidupan masyarakat sosial heterogen. Dan di sana betapa banyak karakter yang kita temui. Betapa banyak orang-orang yang kita temui dengan berbagai ciri khas masing-masing. Disinilah kita akan belajar memaknai, mengenal bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Sahabat, pastinya sebuah cermin dibuat dari pasir, tapi bukan sembarang pasir. Pasir yang digunakan untuk cermin adalah pasir yang berkualitas. Namanya pasir kuasa. Tidak sama dengan pasir-pasir di luar sana, seperti halnya pasir untuk batako. Dan ini menjelaskan bahwa seorang mukmin pada saat dijadikan oleh Allah di muka bumi ini, dia harus menjadi orang yang berkualitas. Maknanya, berkualitas dalam ibadah, berkualitas dari ilmu, dan dia memahami apa makna Allah sesungguhnya dalam kehidupannya. Apa makna mukmin yang sesungguhnya. Sehingga ia tidak salah langkah pada saat berada di muka bumi ini. Ketika ia berjalan, maka berjalannya karena Allah, berjalannya dengan bimbingan Allah. Sahabat, pada saat seseorang akan lahir ke muka bumi ini saja harus melalui kompetisi, persaingan. Dan ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi, berarti Allah menjadikan kita orang hebat, orang pilihan, sebagai manusia pilihan Allah untuk menjadi hambanya yang takwa. Masya Allah. Itu makna pertama. Yang kedua, kita akan belajar dari sebuah cermin dengan kondisi keberadaan cermin. Kita pasti tahu cermin berada di mana-mana. Cermin berada di rumah orang kaya. Cermin berada di hotel-hotel mewah. Cermin juga berada di kolong jembatan. Cermin juga berada di rumah-rumah yang tidak layak huni. Maknanya, cermin digunakan di mana-mana. Artinya, seorang mukmin harus menjadi hambanya yang bermanfaat untuk setiap kalangan. Maksudnya kita disuruh untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita, yang mampu memberikan pencerahan, yang mampu menguatkan orang-orang di sekitar kita,
yang mampu menjadi hambanya yang takwa, yang memberikan sebuah support hidup buat orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Ini menjelaskan bahwa kita harus menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita dengan ilmu yang kita miliki. Luar biasa indahnya Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Karena bersaudara, kita wajib memberikan ilmu yang kita miliki kepada orang di sekitar kita. Yang ketiga, kita akan belajar dari sebuah cermin, dari bagaimana cermin menasehati orang-orang yang bercermin di depannya. Betapa banyak orang yang bercermin pada saat dia melewati jalan yang memiliki cermin di jalan raya, atau rumah-rumah yang kondisinya ketika kita melewatinya, kita mampu berkaca di dalamnya. Hal ini menggambarkan bahwa ketika seseorang bercermin, secara otomatis dia akan merapikan dirinya. Dan cermin akan menunjukkan siapa diri ini. Pada saat seseorang bercermin, secara otomatis ketika baju kita ada yang belum rapi atau jilbab kita ada yang belum rapi, maka kita akan merapikan jilbab itu. Kita akan merapikannya. Dan kita akan memperbaikinya tanpa harus menyakiti orang yang bercermin. Apa maknanya? Seorang mukmin harus mampu memberikan nasihat kepada saudaranya tanpa harus menyakiti saudaranya, tanpa harus menyinggung, dengan cara bijak, dengan cara ahsanu amalah. Ini artinya seorang mukmin sebaiknya mampu memberikan kebaikan, mampu memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitarnya tanpa harus menyakiti orang-orang di sekitarnya. Dan inilah ibroh atau hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah cermin. Dia tidak pernah menyakiti siapapun yang bercermin kepadanya. Kondisi-kondisi ini bisa menjadi sebuah panutan, bisa menjadi sebuah kekuatan agar apa yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita mampu masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Berikutnya kita akan lihat betapa cermin mampu menjaga rahasia. Ketika seseorang bercermin, maka cermin itu akan menampakkan aslinya. Dan ketika kita berhadapan di depan cermin, dia tidak pernah mengungkapkan kekurangan diri ini. Bahkan menceritakan kekurangan diri ini kepada orang-orang yang akan bercermin berikutnya. Masya Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwa kita sebagai mukmin wajib untuk menjaga rahasia, wajib untuk menutupi aib kekurangan saudara kita, wajib untuk menjaga rahasia-rahasia dari saudara kita. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Sahabat, kita semua punya kekurangan. Kita juga punya kelebihan. Kekurangan dan kelebihan akan memberikan sebuah pelengkap dan motivasi hidup. Jangan fokus kepada kekurangan, juga jangan bangga dengan kelebihan. Karena di balik kelebihan kita masih memiliki kekurangan. Dan ingat, tidak perlu menyoroti kekurangan orang lain, tapi soroti diri kita, muhasabahi diri kita, bahwa kita punya kekurangan yang mungkin orang lain tidak nyaman dengan kita, maka perbaikilah diri. Yang berikutnya, yang perlu dipahami adalah pada saat kita bercermin, di hadapan cermin, maka cermin itu akan menyatakan aslinya kita, akan memberikan gambaran diri kita siapa secara fisikly, akan menunjukkan kita ini siapa. Apa yang kita lakukan akan terlihat di sana. Bergaya-gaya kita di sana,
atau memperbaiki jilbab kita, merapikan diri ini, melihat apapun yang bisa kita lihat melalui cermin. Namun, cermin tidak pernah merubah asli diri ini. Cermin tidak pernah merubah ketika kita berkaca dalam keadaan pakaian kita berantakan, maka dia tidak akan pernah memperbaiki. Yang tampil pun seperti itu. Begitu juga pada saat kita bercermin dalam keadaan rapi, maka hasilnya pun akan rapi. Apa maknanya? Maknanya adalah cermin selalu jujur. Seorang mukmin wajib jujur. Mengapa? Karena sesungguhnya mukmin yang senantiasa berkata jujur, maka dia pun akan menguatkan diri menjadi hambanya yang takwa. Karena kejujuran modal utama dalam kehidupan. Karena sesungguhnya kejujuranlah yang akan membawa kita menjadi orang yang memiliki teman yang banyak, menjadi orang yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita, menjadi orang yang amanah. Luar biasa. Kalau begitu, cermin memang benar-benar mampu memberikan sebuah nilai jujur apa adanya. Kita tidak menjadi manusia yang memiliki dua karakter. Ada orang banyak atau tidak ada orang banyak, inilah diri kita. Inilah kita. Dan tidak perlu menjelaskan siapa diri ini. Cukup Allah yang mengetahui siapa diri ini. Maka perbaikilah amal-amal kita. Yang terakhir, dalam konten ini yang harus diperhatikan adalah sehebat-hebatnya cermin, betapa banyak kelebihan cermin, tetap cermin harus dirawat. Tetap cermin harus diperbaiki, harus dijaga agar tidak pecah, dirawat, dibersihkan agar tidak kena debu. Maknanya, sehebat-hebatnya seorang mukmin, dia membutuhkan orang yang memperbaikinya. Dia membutuhkan guru yang mengingatkannya. Dia membutuhkan orang-orang di sekitarnya yang mampu menasehatinya. Kita bukan siapa-siapa. Karena sesungguhnya manusia punya kekurangan, juga punya kelebihan. Dan di balik kekurangan dan kelebihan itu, terkadang kita hilaf. Oleh karenanya, kita membutuhkan guru yang mengingatkan kita, mengupgrade kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dari hari yang kemarin. Masya Allah, dari cermin kita banyak belajar untuk menjadi orang-orang yang hebat, menjadi mukmin yang kuat, menjadi mukmin yang berkarakter, yang pastinya berakhlak mulia. Dari semua paparan tadi, ada kesimpulan di dalamnya yang bisa kita urai, ada hikmah yang bisa kita ambil. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah seorang mukmin hendaknya menjadi teladan buat orang-orang di sekitarnya. Hendaknya menjadi teladan kebaikan. Kenapa? Karena kehidupan kita hari ini bertemu dengan berbagai macam konsep kehidupan. Ada yang baik, juga ada yang kurang pas di dalamnya. Oleh karenanya, kita disuruh untuk menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Hikmah kedua adalah kita disuruh untuk bertanggung jawab kepada lingkungan kita di mana kita berada, di mana kita di sana bergerak dalam kebaikan, di mana tempat tinggal kita, disitulah kita wajib bertanggung jawab. Maksudnya apa? Dalam hal ini kita harus memberikan perubahan di lingkungan kita, memberikan konsep-konsep kebaikan di lingkungan kita. Kita disuruh untuk mengarahkan orang-orang yang memang salah menjadi lebih baik, atau orang-orang yang belum paham harus paham, yang sudah paham harus lebih paham. Karena itulah kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia sosial yang heterogen, yang mampu melengkapi kekurangan-kekurangan di sekitar kita, dan kita pun dilengkapi oleh orang-orang di sekitar kita dengan segala kekurangan kita. Masya Allah. Yang terakhir, hikmah yang terakhir yang bisa kita ambil adalah sadari dalam kehidupan kita
kita bisa memberikan pengaruh baik, juga bisa memberikan pengaruh buruk. Oleh karenanya, kita disuruh untuk waspada, untuk menjaga diri agar tetap memiliki akhlak yang mulia, agar kita memberikan sebuah kebaikan, memberikan sebuah konsep nilai yang lebih baik dari orang-orang di sekitar kita. Sahabat, sadarilah bahwa segala kebaikan kita akan membuahkan kebaikan pula jika kita mampu memberikan contoh buat orang-orang di sekitar kita. Dan yang harus dipahami adalah kita harus berhati-hati dalam berteman. Bukan memilih teman, tapi menjaga diri agar kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Mencari teman-teman yang memberikan motivasi kebaikan dalam diri ini agar hidup terus semangat, terus istiqomah di jalan Allah, dan terus menjadi orang-orang yang berpikir positif dalam kebaikan. Sahabat, ternyata cermin mampu memberikan sebuah support dan kekuatan dalam diri seorang mukmin. Tinggal bagaimana kita, apakah kita ingin menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan orang lain, atau menjadi diri sendiri yang apa adanya cukup buat dirinya. Itu pilihan. Oleh karenanya, dengan kita mengupgrade diri kita, kita berharap menjadi hambanya Allah yang mampu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Tetap semangat, tetap yakin bahwa kita harus menjadi hambanya yang optimis dalam kebaikan di jalannya dan istiqomah hingga husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.